one dance, baby. That one dance. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yudi Arta. Saya mahasiswa Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Medan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan analisis faktor pada program SPSS. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang analisis faktor, tentang bagaimana cara kita melakukan analisis faktor, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu analisis faktor. Nah, secara umum, analisis faktor ialah suatu teknik analisis yang memuat informasi tentang pengelompokan variabel faktor dalam suatu penelitian. Analisis faktor ini bertujuan untuk menyaring variabel mana yang paling unggul atau dominan dari beberapa variabel yang dipilih. Nah, dalam melakukan analisis faktor ini ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy atau KMO-MSA ini nilainya lebih besar dari 0,50 dan nilai Bartlett Test of Sphericity atau nilai signifikansi itu nilainya lebih kecil daripada 0,05. Yang kedua, ada hubungan atau korelasi yang kuat antar variabel. Nah, hal ini ditandai dengan nilai anti-image correlation antar variabel lebih besar dari 0,50. Nah, untuk bagaimana cara melakukannya, saya sudah menyiapkan data di aplikasi SPSS. Aplikasi yang saya gunakan adalah SPSS 22. Nah, di sini saya sudah input data saya dari X1 sampai X9 pada variabel view. X.1 di sini saya buat labelnya adalah X1. X.2 labelnya saya buat X2. X.3 labelnya saya buat X3 dan sampai ke X.9 labelnya saya buat X9. Jangan lupa juga untuk measure-nya dibuat semua menjadi scale. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara melakukan analisis faktor ini. Yang pertama, kita klik pada Analyze, lalu kita pilih Dimension Reduction, lalu kita pilih Factor. Nah, selanjutnya kita blok semua, lalu kita pindahkan ke kolom sebelah kanan. Pada menu deskriptif, itu dicentang pada KMO dan juga pada anti-image. Setelah itu, klik Continue. Pada extraction, dicentang pada script plot, lalu klik Continue. Pada rotation, pilih Varimax, lalu Continue, dan pada scores, centang pada Save as Variables, lalu metodenya itu adalah regression, lalu klik Continue. Setelah itu, klik OK. Nah, ini adalah hasil atau output yang keluar pada aplikasi SPSS saya berdasarkan data yang sudah saya input tadi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tabel yang keluar dari input data yang sudah saya masukkan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pada tabel input pertama. Tabel output pertama. Nah, tabel output pertama adalah KMO and Bartlett Test. Nah, tabel ini berguna untuk mengetahui kelayakan suatu variabel, apakah dapat diproses lebih lanjut menggunakan teknik analisis faktor ini atau tidak. Nah, caranya dengan melihat nilai KMO-MSA-nya. Jika nilai KMO-MSA-nya lebih besar dari 0,50 dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka teknik analisis faktor ini dapat dilanjutkan.
Nah, ini adalah gambar dari hasil output saya tadi. Nah, pada output ini, data tersebut diketahui nilai KMOMSA-nya sebesar 0,580. Artinya, nilai KMOMSA-nya ini sudah lebih besar dari 0,50. Dan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Dengan demikian, maka analisis faktor pada penelitian ini dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Yang kedua adalah tabel output anti-image matrices. Nah, ini diambil dari output saya tadi. Nih. Nah, di sini untuk mengetahui nilai MSA-nya bisa kita lihat pada baris anti-image correlation. Nah, caranya adalah dengan melihat angka yang memiliki huruf A kecil di atas angka itu. Nih. Nah, perlu diketahui pada tahap ini bisa kita lanjut jika nilai MSA-nya itu lebih besar dari 0,50. Nah, pada data saya ini ternyata pada X.2, pada variabel ini X.2 ada nilai yang lebih kecil dari 0,50. Nah, ada syarat yang harus dipenuhi pada analisis faktor. Nah, jika ada variabel yang memiliki nilai MSA lebih kecil dari 0,50, maka solusinya adalah dengan melakukan proses analisa ulang hanya untuk variabel yang memiliki nilai MSA lebih besar dari 0,50. Artinya, nilai MSA yang kurang dari atau lebih kecil dari 0,50 itu tidak diikutkan lagi untuk melakukan analisis ulang. Nah, untuk itu kita lakukan analisis ulang dengan menghilangkan pada variabel X2. Nah, di sini kita lakukan analisis ulang. Vektor X2 tidak kita ikut sertakan lagi. Kita coba lihat. Nah, pada pengujian kedua ini atau percobaan ulang kedua, ini output ini akan saya pindahkan ke Word. Nah, kita bisa lihat pada baris anti-image correlation di sini ternyata masih ada yang nilai MSA-nya lebih kecil dari 0,50. Nah, bagaimana jika sudah terjadi seperti ini? Kembali lagi seperti tadi yang saya jelaskan, solusinya adalah dengan melakukan proses analisis ulang. Nah, jadi pada X3 karena memiliki nilai MSA kurang atau lebih kecil dari 0,50, maka X.3 ini tidak kita ikut sertakan lagi dalam proses analisis ulang. Kembali ke SPSS, Analyze, Dimension Reduction, Vector, X3 kita keluarkan. Nah, hasilnya adalah ini akan saya buat ke Word. Ternyata pada hasil ini semua nilai MSA sudah lebih besar daripada 0,50. Nah, jika semua nilai MSA ini sudah lebih besar dari 0,50, maka persyaratan kedua dalam analisis faktor sudah terpenuhi. Artinya kita bisa masuk ke tahap selanjutnya. Nah, yang ketiga adalah tabel commonalities. Nah, tabel ini berguna untuk menunjukkan nilai variabel
apakah mampu untuk menjelaskan faktor atau tidak. Nah, variabel dianggap mampu menjelaskan faktor jika nilai extraction itu lebih besar dari 0,50. Jika sudah lebih besar dari 0,50, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dapat dipakai untuk menjelaskan faktor. Nah, pada data saya ini tabel komunalitis. Nah, saya buat versi Word-nya. Bisa kita lihat pada kolom extraction, semua nilainya itu sudah lebih besar dari 0,50. Artinya, semua variabel ini dapat dipakai untuk menjelaskan faktor. Selanjutnya adalah tabel total variance explained. Nah, ini akan saya buat ke versi Word. Nah, pada tabel ini menunjukkan nilai masing-masing variabel yang dianalisis, di mana syarat untuk menjadi sebuah faktor adalah nilai eigenvalues harus lebih besar dari 1. Pada ketujuh variabel yang saya buat atau saya masukkan, ternyata ada 3 yang memiliki nilai lebih besar dari 1. Nah, dari tabel tersebut ada 3 faktor yang terbentuk dari 7 variabel yang dianalisis. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, syarat untuk menjadi sebuah faktor adalah nilai eigenvalue harus lebih besar dari 1. Nah, nilai eigenvalue pada komponen atau faktor 1 adalah sebesar 2,644. Artinya faktor 1 mampu menjelaskan 37,776% variasi. Pada nilai eigenvalue komponen atau variabel 2 adalah 1,594. Artinya faktor 2 mampu menjelaskan 22,768% dari variasi. Dan juga pada nilai eigenvalue komponen 3 adalah sebesar 1,050. Artinya faktor 3 mampu menjelaskan 15,018% variasi. Nah, jika faktor 1, faktor 2, dan faktor 3 dijumlahkan, maka mampu menjelaskan 75,562% variasi. Selanjutnya adalah tabel script plot. Nah, tabel ini berguna untuk menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk. Caranya adalah dengan melihat nilai titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue lebih besar dari 1. Nah, pada script plot ini bisa kita lihat ada 3 titik yang nilainya lebih besar dari 1. 3 titik ini nilainya ini diambil dari tabel total variance explained tadi. Kan di sini ada 3 faktor yang terbentuk. Nah, nilai itulah yang dibuat ke dalam script plot ini. Selanjutnya adalah tabel output ke-6, yaitu komponen matriks. Nah, tabel ini berguna untuk menunjukkan nilai korelasi antar masing-masing variabel yang terbentuk. Nah, pada variabel X1, nilai korelasinya pada faktor 1 adalah 0,204. Pada faktor 2, nilai korelasi adalah 0,447. Pada faktor 3, nilai korelasinya adalah 0,726. Begitu juga seterusnya sampai ke variabel X9. Selanjutnya adalah tabel output ke-7, yaitu rotated component matrix. Nah, tabel ini berguna untuk memastikan suatu variabel itu termasuk ke dalam kelompok faktor mana. Cara untuk menentukannya adalah dengan melihat nilai korelasi terbesar antar variabel dengan faktor atau komponen yang terbentuk. Nah, pada data yang sudah saya input tadi, ini outputnya. Nilai terbesar pada variabel X.1
ada pada faktor 3, yaitu sebesar 0,877. Pada variabel x.4, nilai korelasi terbesar ada pada faktor 1, yaitu 0,731. Begitu juga seterusnya. Nah, cara membaca analisis faktor model rotasi ini adalah, saya akan membacakan satu contoh saja. Nanti teman-teman bisa mengikutinya. Untuk variabel x.1, ini x.1. Nah, nilai korelasi variabel x.1 dengan faktor 1, x.1 dengan faktor 1 adalah sebesar min 0,002. Pada faktor 2 adalah sebesar min 0,024. Dan pada faktor 3 adalah sebesar 0,877. Karena nilai korelasi faktor 3 lebih besar dari faktor 1 dan faktor 2, maka variabel x.1 termasuk pada kelompok faktor 3. Nah, kesimpulan dari analisis faktor model rotasi yang sudah saya jelaskan tadi adalah variabel yang termasuk pada faktor 1 adalah variabel x.4, x.5, dan x.6. Variabel yang termasuk faktor 2 adalah x.7 dan x.9. Lalu variabel yang termasuk faktor 3 adalah x.1 dan x.6. Tabel output ke-8, komponen transformation matrix. Nah, pada output saya, pada komponen transformation matrix ini, nah di sini kita akan melihat jika nilai korelasi semua komponen atau faktor lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang terbentuk itu dinyatakan layak. Artinya bisa kita lihat pada output dari data saya, pada faktor 1 itu memiliki nilai korelasi 0,886. Artinya pada komponen atau faktor 1 nilainya ini sudah lebih besar dari 0,5. Begitu juga dengan faktor 2, nilai korelasinya adalah 0,712. Dan pada faktor 3 nilai korelasinya adalah 0,812. Dari ketiga faktor ini nilainya itu sudah lebih besar dari 0,5. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga faktor yang terbentuk itu dinyatakan layak dan merangkum ketujuh variabel yang ada. Nah, kita kembali ke SPSS tadi. Di sini sudah muncul, di kolom-kolom baru ini sudah muncul input data yang baru. Nah, yang ini karena tadi sudah kita melakukan percobaan pertama, tetapi itu ada yang nilai MSA-nya masih di bawah 0,50. Tadi kan kita melakukan percobaannya 2 kali. Nah, untuk itu kita lihat 3 faktor terakhir ini. Nah, di sini ada 3 faktor yang terbentuk, kolom faktor yang terbentuk. Nah, pada fact 1_3 ini merupakan faktor skor dari faktor 1. Begitu juga ini faktor skor dari faktor 2, dan yang ini faktor skor dari faktor 3. Nah, dari faktor skor tersebut bisa dilakukan untuk analisis lanjutan. Nah, inilah guna dari ketiga kolom ini. Nah, analisis lanjutan yang seperti apa? Analisis lanjutan yang bisa didapat dari ketiga faktor tambahan ini adalah seperti misalnya analisis regresi linear, lalu analisis diskriminan, dan sebagainya. Selanjutnya untuk
pertanyaan, dapatkah analisis faktor dilakukan dengan software lain selain dengan SPSS? Menurut sumber atau data yang sudah saya cari-cari seperti di internet, ada 3 software yang bisa kita lakukan untuk melakukan atau melakukan analisis faktor. Software apa saja? Yang pertama itu ada AMOS. Nah, nama teknik analisis pada AMOS ini adalah CFA atau Confirmatory Factor Analysis. Lalu ada software Smart PLS. PLS itu singkatan dari Partial Least Square. Nah, pengujian atau analisis pada software ini adalah dengan analisis SEM. SEM itu singkatan dari Structural Equation Modeling. Lalu software yang ketiga itu adalah LISREL. Nah, model pengujian juga dengan hampir sama dengan seperti Smart PLS tadi, yaitu SEM atau Structural Equation Modeling. Nah, pada analisis ini, pada metode SEM ini bisa dilakukan analisis faktor, bisa juga dilakukan analisis regresi dan sebagainya. Sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.